Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina maulana Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur keharibaan Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan-limpahan rahmat dan kasih sayangnya serta kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dan memenuhi daripada salah satu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga di akhir-akhir daripada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menerima daripada apa yang kita amalkan dari awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu kita sudah bersama-sama menjalankan dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal bulan Ramadan sampai hari ini. Sisa tinggal beberapa hari lagi. Sisa tinggal beberapa hari lagi daripada bulan Ramadan. Kita akan berjumpa dengan bulan Syawal dan bulan Ramadan akan pergi meninggalkannya kita. Oleh karena itu kita harus bersemangat lagi. Jangan disia-siakan daripada sisa-sisanya ini. Bacaan Al-Qur'annya kita sudah sampai mana? Begitu juga sedekahnya kita di bulan Ramadan sudah sampai mana? Kemudian hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sampai mana? Dan amalan-amalan yang disunahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga sudah sampai mana? Ini bulan kita untuk introspeksi diri, untuk evaluasi lagi agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dari malam 21 diadakan agenda salat qiyamul lail ataupun qiyamul lail, bangun malam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bapak-bapak mungkin yang kemarin-kemarin belum bisa hadir, maka sempatkanlah daripada sisa hari-hari daripada bulan Ramadan ini. Tinggal beberapa hari lagi, Pak. Meskipun enggak bisa hadir semuanya, ya 8 rakaat tuh daripada sisa salat witirnya, minimal 2 rakaat hadir. Kita sama-sama ya agungkan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dibaca ya bukan surat-surat pendek. Kemudian yang jadi imamnya juga mereka adalah orang-orang yang ahli Quran. Ada daripada suatu athar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ali radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau berkata, man qara al-Qur'an wa huwa qa'imun fis salati kana lahu bi kulli harfin mi'ata hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa huwa qa'imun fis shalah, dan orang tersebut dalam keadaan berdiri di saat dia salat, kana lahu bikulli harfin, maka setiap hurufnya
dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 100 kebaikan. Banyak apa enggak banyak tuh? Banyak, Pak. Itu kalau seandainya kita membaca Al-Qur'anul Karim ya pada saat sholat dan dalam keadaan berdiri, setiap hurufnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 100 kebaikan. Kemudian waman qara'ahu wa huwa qa'idun fis salati kana lahu bikulli harfin khamsuna hasanah. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan duduk di dalam salatnya, maka setiap hurufnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 50 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa kharijus salati wa huwa ala taharatin kana lahu bikulli harfin 25 hasanatan. Dan orang yang membaca Al-Quranul Karim di luar salat, tadi yang pertama dan yang kedua membaca Al-Quranul Karim pada saat dia salat, tapi yang ketiga ini membaca Al-Quranul Karim pada saat di luar salat dan dalam keadaan suci, taharah kamilah, maka setiap hurufnya itu dilipat gandakan menjadi 25 kebaikan. Bagaimana kalau seandainya kita orang baca di bulan Ramadan? Ya, dibaca di bulan Ramadan, maka pahalanya itu dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang lantaran karena sebab kita enggak terbiasa, ya. Kita orang enggak terbiasa, biasanya mungkin mengerjakan 2 rakaat dalam durasi 3 menit, 4 menit, 5 menit lah. Ya, kalau seandainya memang ekspres banget, ya 3 menit selesai itu dua rakaat. Tapi lantaran karena sebab ya, yang dibaca juz-juzan pada saat qiyamul lail, ya nggak mungkin, karena harus dibagi. Setiap 2 rakaat harus selesai 5 halaman ataupun 6 halaman, tergantung dari imam ya yang membagi daripada bacaan tersebut. Jadi menghabiskan waktu kira-kira 2 rakaat itu selama 15 menit. Jadi harus terbiasa, Pak. Makanya kalau seandainya kita orang, bagi bapak-bapak ya yang sudah rutin menjalankannya ataupun mengikuti program Qiyamul Lail ya, biar nggak bosen, itu pada saat sholatnya kita sambil nyimak imam bawa Al-Quranul Karim yang kecil tuh ya, yang kecil yang sekiranya bisa dikantongin, ataupun kalau seandainya sekiranya nggak bisa bawa Al-Quranul Karim ataupun nggak punya di rumahnya ya, pakai HP, Pak, simak. Jadi nggak bosen ataupun nggak ngantuk gitu. Kan lama tuh kan. Kalau seandainya yang dibaca oleh imam kita ngerti ataupun kita orang ini mungkin pernah ngafalin daripada ayat-ayatnya, itu jadi kagak bosen karena kita tahu. Tapi kalau seandainya kita orang nggak pernah dan ini juga mungkin baru perdana mengikuti Qiyamul Lail, jadi bosen, terasa lama sholatnya. Tapi di saat kita orang membiasakan diri mencoba, insya Allah nanti bakal terbiasa. Makanya para salafun saleh, mereka orang, ada di antara mereka orang ya, yang menghatamkan Al-Quranul Karim di dalam sholatnya. Sayyidina Utsman bin Affan itu setiap rakaatnya beliau menghatamkan Al-Quranul Karim. Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu juga Al-Imam Abi Hanifah. Beliau tarawihnya nggak banyak, nggak sampai 20 rakaat, cuma 2 rakaat, tapi setiap rakaatnya menghatamkan
Al-Quranul Karim. Kita orang bacanya udah dikasih pilihan oleh para ulama. Baca dari surat Al-Hakumut Takatsur, diselingin dengan surat Al-Ikhlas ataupun dengan surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tapi masih aja banyak yang sholatnya di awal-awal doang, di hari pertama daripada bulan Ramadan sampai mungkin hari kelima ada. Entar dari hari kelima sampai hari ke-25 Allahu a'lam di mana. Sebagian ada di mall, sebagian ada di pasar, sebagian ada yang lagi narik, ngojek dan lain sebagainya. Sayang daripada bulan Ramadannya gitu. Jadi lebih bersemangat lagi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal ashr, diriwayatkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau udah masuk 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan itu lebih bersemangat lagi. Lebih bersemangat lagi, baca Qur'annya lebih kenceng lagi, sedekahnya lebih kenceng lagi. Syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Malamnya itu dihidupin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajak para keluarganya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangunin istri-istrinya kita, anak-anaknya kita. Ayo Bu, ayo Nak, kita mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan lain sebagainya. Kita coba lagi ya. Kemudian waman qara'ahu wa huwa ala ghair taharatin kana lahu bikulli harfin asyra hasanat. Dan barang siapa yang membaca Al-Quranul Karim dalam keadaan tidak suci, membaca Pak, bukan memegang. Kalau hanya sekedar membaca ya, itu diperbolehkan. Kana lahu bikulli harfin asyru hasanat, maka setiap hurufnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Oleh karena itu juga di dalam bulan Ramadan, daripada sisa-sisa bulan Ramadan ini ya, agar daripada setiap ganjarannya kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun amalan-amalan yang akan dilakukan nanti setelah bulan Ramadan agar mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun double, maka niatin sekarang Pak. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh itu senantiasa beliau berpesan ya, setiap amalan-amalan yang nanti akan kita lakukan setelah bulan Ramadan diniatin dari sekarang. Ya Allah, saya ingin nanti setelah Lebaran saya ingin niat melaksanakan puasa Senin Kamis, saya akan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, saya akan memperbanyak sedekah, saya insya Allah akan lebih giat lagi membaca Al-Quranul Karim dan lain sebagainya. Maka setiap niat ya dari amalan-amalan tersebut karena diniatkan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam bulan Ramadan ataupun di sisa-sisa daripada bulan Ramadan ini ada daripada suatu amalan yang senantiasa dijaga oleh para salafun saleh, khususnya dari kalangan kiai ataupun dari kalangan para habaib-habaibnya kita. Kalau udah datang bulan Ramadan itu dari awal bulan Ramadan mereka orang senantiasa mengerjakan yang namanya salat sunat tasbih. Salat sunat tasbih Pak, sebanyak 4 rakaat, taslimatin ya 2 rakaat 2 rakaat. Karena ini adalah sesuatu hal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza fa'altahu ghafarallahu subhanahu wa ta'ala dzambaka awwalahu wa akhirahu, amdahu wa khata'ahu, sirrahu wa alaniyatahu." Kalau seandainya engkau mengerjakan ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosamu. Dosa yang dibuat secara terang-terangan, mau dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, mau dosa yang besar, mau dosa yang kecil, mau dosa yang disengaja ataupun dosa yang enggak disengaja, semuanya dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kaifiyahnya adalah mungkin antum-antum sudah tahu, tapi untuk mengulang lagi ya, antum salat usolli sunat tasbih rakaatain, boleh dilakukan secara berjamaah ataupun sendiri ya. Kemudian setelah itu, setelah takbir, kita mengucapkan tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat pendek, bebas suratnya. Setelah surat kita membaca tasbih lagi sebanyak 15 kali. Tadi yang awal tadi 10, kemudian setelah surat sebanyak 15 kali. Setelah itu ruku, baca lagi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Setelah itu i'tidal, bacaan salatnya itu dibaca. Setelah selesai bacaan salatnya, tasbih lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Kemudian sujud, baca bacaan salatnya. Setelah itu juga baca tasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu duduk di antara dua sujud, baca sebanyak 10 kali subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu sujud yang kedua, baca tasbih lagi sebanyak 10 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi di setiap rakaatnya jumlah tasbihnya sebanyak 75 kali. Kalau dikalikan 4, maka jumlah bilangan tasbihnya sebanyak 300 kali. Ini adalah suatu kaifiyah ya, yang warid dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kaifiyah yang lainnya juga ada gitu. Adapun kaifiyah yang lainnya, cara pelaksanaannya, tasbihnya kan tadi dari sebelum surat Al-Fatihah itu ada tasbih, tapi di kaifiyah lain pelaksanaannya tasbihnya setelah surat itu 15. Sama tuh semuanya. Tapi nanti setelah sujud yang kedua kita jangan bangun dulu untuk melaksanakan rakaat yang kedua, tapi duduk dulu sebentar melakukan tasbih sebanyak 10 kali. Bedanya di situ doang. Setelah sujud yang kedua kita bangun, duduk dulu sebentar, membaca tasbih sebanyak 10 kali, kemudian baru bangun untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Ini adalah sesuatu amalan yang ngapusin daripada setiap dosa-dosanya kita, Pak. Ini bulan maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Bulan setiap para hamba-hambanya itu dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita kejar daripada maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita kejar daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala di bulan ini. Kalau seandainya seseorang hamba enggak dapat ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, mau kapan lagi mendapatkan ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi SAW, wa in lam yughfar fi Ramadan famata. Kata Nabi SAW, kalau seandainya kita enggak diampunin di bulan Ramadan, mau kapan lagi diampunin? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penawaran, diskon besar-besaran di bulan Ramadan. Amalan sunnah setara dengan amalan yang wajib. Amalan yang wajib dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 70 kali lipat. Ini adalah suatu kebaikan
anugerah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW di akhir daripada hadis salat sunat tasbih tersebut memesankan kepada pamannya, wa in istata'ta an taf'al fi kulli yawm marratan faf'al. Kalau seandainya bisa dilakuin setiap hari sekali aja, lakuin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak bisa juga seminggu sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seminggu sekali enggak bisa juga, sebulan sekali. Wa illam tastati fa fi kulli syahrin marratan. Enggak bisa juga sebulan sekali, setahun sekali minimal di bulan Ramadan di akhir-akhir di bulan Ramadan kita baca, kita jalankan daripada salat sunat tasbih, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada segala dosa-dosanya kita. Bulan Ramadan enggak bisa juga, masih ada pilihan yang terakhir. Apaan pilihan yang terakhir? Kata di dalam hadisnya, yang terakhir adalah kalau enggak bisa juga setahun sekali, minimal seumur hidup sekali. Lakuin. Ini kira-kira bapak-bapak selama hidupnya pernah nggak melakukan salat sunat tasbih? Kira-kira udah pernah apa belum? Kalau yang udah melakukan, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya ada di antaranya kita yang belum melakukan, lakukan, karena umur nggak ada yang tahu. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa dikorting lagi tuh. Ajal kalau udah datang nggak bisa ditunda, nggak bisa dimajuin. Udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin aja ini umur ini tahun ini adalah tahun yang terakhir bagi kita. Semoga dengan salat sunat tasbih yang kita lakukan seumur hidupnya kita, ataupun sekali di dalam umur hidupnya kita itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada segala dosa-dosanya kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir adalah ini mau masuk beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan hari raya Idul Fitri. Mungkin dari bapak-bapak yang belum membayarkan zakat, maka tunaikan daripada zakat fitrah antum, salurkan kepada fuqara wal masakin, ataupun salurkan kepada masjid-masjid agar mereka sebagai wakil antum yang akan menyalurkannya kepada fuqara wal masakin. Ataupun di antara antum-antum juga yang punya mungkin makanan lebih di luar daripada zakat, antum punya daripada pakaian-pakaian lebih, maka bagikanlah kepada fuqara wal masakin. Sedekah Pak, girangin mereka orang, niat nyenangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan apa yang kita baca pada hari ini menjadi hal yang manfaat bagi kita, bagi keluarga kita, dan kita bisa ajarkan pula hal-hal ini kepada keluarga kita, kepada sanak famili kita, dan kepada para sahabat-sahabatnya kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima daripada segala amalan-amalan kita, baik daripada salat tarawihnya kita, daripada puasanya kita, sedekahnya kita, bacaan Al-Qur'annya kita, dan amalan-amalan yang lain yang kita lakukan di bulan Ramadan, agar bisa menjadi bekal kita nanti untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.